Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan kita akan membaca satu ayat lagi firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tekanan hidup itu nyata. Ada hari di mana kita masih harus tersenyum, walau hati ingin menyerah. Kita tetap bekerja meski sedang lelah secara mental dan emosional. Kita tetap melayani meski sedang bergumul. Namun ingat, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa tekanan. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan tahu tekanan itu bagian dari hidup, tapi Dia juga tahu dan menyediakan jalan keluar dan kekuatan untuk bertahan. Sebagaimana Filipi 4 ayat 7 tadi berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan, ayat ini tidak berkata damai karena masalah selesai, melainkan damai yang melampaui akal, artinya bahkan saat masalah belum selesai, damai itu tetap ada. Ini bedanya damai dari dunia dan damai dari Tuhan. Damai dunia tergantung pada situasi, tetapi damai Tuhan hadir di tengah badai. Banyak orang berpikir bahwa menyerah pada Tuhan artinya pasrah tanpa berbuat apa-apa, tapi sebenarnya menyerahkan beban kepada Tuhan bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda kepercayaan. Kamu tidak harus mengerti semuanya. Kamu cukup percaya bahwa Tuhan memegang segalanya. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan tidak pernah bermaksud agar kita memikul beban sendiri. Yesus berkata, marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di dalam Matius 11 ayat 28. Tekanan hidup sering menyerang dua hal, yaitu hati dan pikiran. Hati bisa dipenuhi kecewa, marah, bahkan putus asa. Pikiran bisa dipenuhi ketakutan, kecemasan, dan pikiran negatif. Tapi janji Tuhan jelas, damainya akan menjaga hati dan pikiran kita. Bayangkan seperti benteng yang melindungi. Damai Tuhan menjadi penjaga, penenang, dan penguat jiwa kita. Tuhan tidak ingin kita hanya mencari damai sebagai solusi cepat. Dia ingin kita hidup dalam damai setiap hari. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dekat dengan Tuhan melalui doa dan firman, lepaskan kontrol dan izinkan Tuhan yang memimpin, isi pikiran dengan kebenaran, bukan kekhawatiran. Ketika kita melakukannya, damai Tuhan akan menjadi gaya hidup kita, bukan hanya reaksi sesaat terhadap masalah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tekanan hidup memang tidak bisa dihindari, tapi damai Tuhan bisa kita alami.
bahkan di tengah badai sekalipun. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kita tahu Tuhan hadir, Tuhan bekerja, dan Tuhan peduli. Jadi hari ini jangan bawa sendiri bebanmu, bawa kepada Tuhan, Dia siap menopangmu. Dan disitulah damai sejati ditemukan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Di tengah tekanan hidup, kami mau belajar menyerahkan semuanya kepadamu. Tolong kami untuk tidak berjalan sendiri, tetapi percaya bahwa Engkau menjaga hati dan pikiran kami. Kami terima damai-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.